Bersyukur sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Arti dari ayat tersebut adalah sebagai ciptaan baru, kita hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus karena kasih karunia Allah. Karena iman, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dan sebagai anak Allah, kita juga merupakan ahli waris. Salah satu warisan yang kita miliki adalah menerima identitas serta kuasa otoritas. Kemenangan Kristus di atas kayu salib telah mengembalikan otoritas yang dicuri iblis dari Adam. Yesus telah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya segala kuasa tunduk di bawah nama Yesus. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka tadi ya, bagaimana sejak manusia jatuh dalam dosa, kehilangan identitasnya ya. Dan Yesus datang memulihkan identitas kita, mengembalikan identitas kita ya. Dan tema kita hari ini adalah menyadari identitas kita. Mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita semuanya ya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Engkau hari ini memulihkan identitas kami dan mengembalikan identitas kami yang hilang. Dan kami hari ini berdoa supaya firman Tuhan ini memberi kekuatan dan kesadaran bagi kami bahwa di dalam Kristus kami sudah menerima identitas kami yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Matius 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow, puji Tuhan ya. Suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Suara Bapa dari surga ya. Dari surga ya. Luar biasa, luar biasa. Jadi kita diingatkan pentingnya kita sebagai orang beriman menyadari identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Amin. Ya. Sebab sesungguhnya sejak manusia jatuh dalam dosa ya, karena ditipu oleh iblis, diperdaya oleh iblis ya, manusia menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Iya, ya. Adam jatuh dalam dosa ya. Iya, akibatnya kehilangan identitasnya, kehilangan tujuan hidupnya, dan manusia tidak sampai kepada destiny-nya. Dan kita bisa lihat dalam Roma pasal 5, 14 ya. Amin ya, ke manusia waktu itu ketika jatuh dalam dosa kehilangan identitasnya ya. Iya. Tapi kemudian Yesus datang ke dunia untuk menjadi manusia dan menjadi Adam yang kedua. Iya, Adam yang terakhir itu ya. Iya. Untuk menggantikan posisi kita ya. Dan untuk mengembalikan dan memulihkan identitas manusia yang hilang. Itu ada dalam Roma 5 ayat 15 ya. Oleh karena itu setelah Yesus dibaptis, Bapa di surga mendeklarasikan identitas Yesus di hadapan Bapa
kepada dunia ini. Bahwa identitas Yesus adalah Son atau anak Allah yang dikasihi dan yang berkenan di hadapan Bapa. Wah, luar biasa ya. Pengakuan langsung Pengakuan langsung dari Bapa surgawi ya. Itu juga terjadi untuk kita juga. Dan itu juga untuk kita ya. Amin. Artinya dengan identitas Yesus sebagai anak Allah ini, maka Yesus diakui, diberkati dan diurapi oleh Bapa dengan diberi kuasa dan otoritas dari Roh Kudus. Jadi identitas ini diperoleh bukan karena Yesus sudah melakukan sesuatu atau membuktikan sesuatu dan menghasilkan prestasi atau sudah melayani. Tetapi Yesus menerima identitasnya dari Bapa dengan apa? Bapa mendeklarasikan bahwa Yesus dikasihi dan berkenan di hadapan Bapa. Wah, Yesus menyadari identitasnya sebagai anak Allah. Iya. Oleh karena itu Yesus hidup dari identitas. Nah, ini penting banget ya. Ya, Hidup dari identitas. Hidup dari identitas, Iya. bukan untuk identitas ya. Iya. Artinya Yesus itu menjalani kehidupannya dan pelayanannya yang penuh kuasa dan otoritas selama dia di dunia ini sesuai dengan identitasnya sebagai anak Allah. Jadi Yesus melayani bukan supaya mendapatkan identitas. Nah, ini bagus banget ya. Melayani bukan untuk mendapatkan pengakuan, identitas atau pengakuan dari Bapa di surga atau dari dunia sekalipun ya. Iya, benar ya. Amin. Jadi demikian juga dengan kita ya yang sudah dalam Kristus ya. Iya. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin ya. Dan kita sudah menerima identitas yang baru ini ya. Maka di dalam Kristus kita harus hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Artinya sebagai putra-putrinya Allah, kita harus menjalani kehidupan kita ini, pelayanan kita juga di dunia ini bukan supaya kita mendapatkan kasih, perkenanan, pengakuan dan identitas dari Bapa surgawi atau dari dunia sekalipun ya. Ya, amin. Itu penting sekali ya. Iya. Tetapi kita ini sebagai putra-putrinya Allah, kita harus menyadari identitas kita ya. Kita perlu itu. Kita harus menyadari identitas kita. Sehingga kita ini menjalani kehidupan kita dan pelayanan kita di dunia ini sebagai respon kasih dan tanggung jawab kita kepada Bapa di surga. Ini bagus banget sebagai respon kasih dan tanggung jawab kita, itulah pelayanan kita. Dan kita mengakui dan memberikan yang Bapa di surga itu telah mengasihi kita ya. Berkenan kepada kita, mengakui kita dan memberikan kita identitas sebagai putra-putrinya Allah. Amin. Sehingga kehidupan kita ini dan pelayanan kita ini di dunia ini memiliki kuasa dan otoritas atas iblis dan atas dunia ini. Amin. Wah, ya. ini penting banget. Jadi kita punya kuasa ya. Jadi bagi kita percaya kepada Yesus dan di dalam Yesus ini kita sudah ada dalam Kristus. Artinya belief system kita harus percaya. Atau sistem keyakinan kita ini harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa sejak kita bertobat, percaya kepada Yesus dan dibaptis, maka sejak saat itu juga kita sudah menerima identitas kita sebagai son atau putra-putrinya Allah ini. Jadi identitas kita bukan lagi anak yatim atau orphan yang tidak punya bapak ya, gitu ya. Iya. Artinya kita di dalam Yesus, kita sudah menjadi ciptaan baru. Amin. Dan yang lama sudah berlalu. Identitas yang lama sudah berlalu. Ya. Dan kita sudah menjadi anak Bapa yang dikasihi dan yang berkenan di hadapan Bapa. Bukan karena usaha kita, bukan karena kita sudah perform, bukan karena kita sudah melayani atau kita sudah melakukan sesuatu. Tetapi semua itu hanya karena anugerah Tuhan di dalam Kristus. Oleh karena itu di dalam Kristus kita hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Nah, sahabat yang baik, ini ada satu firman yang menguatkan kita. Kita akan baca dari Roma pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Ya Aba ya Bapa, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin, kita adalah anak-anak Allah ya. Puji Tuhan, di dalam Kristus kita sudah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita menerima identitas dan status
sebagai anak-anak Allah Iya. atau putra-putrinya Allah. Amin. Sehingga oleh anugerah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat menyadari identitas kita. Amin. Dan kita dimampukan untuk dapat hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Amin. Nah, melalui dengan sikat ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Kristus kita harus menyadari identitas kita. Sebab kita sudah menerima identitas yang baru sebagai putra-putrinya Allah. Ketika kita menyadari identitas kita sebagai putra-putrinya Allah, maka kita memiliki kuasa dan otoritas atas iblis. Sehingga iblis tidak bisa menipu, memperdaya, dan memanipulasi kita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Inilah yang dilakukan iblis. Dia selalu berusaha menyerang identitas kita sebagai putra-putrinya Allah dan mengintimidasi kita bahwa kita tidak layak menerima identitas kita sebagai putra-putrinya Allah. Dengan apa? Dengan menipu, memperdaya, memanipulasi kita. Supaya apa? Supaya kita melakukan ini dan itu untuk membuktikan bahwa identitas kita adalah putra-putrinya Allah. Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana supaya kita tidak dapat diintimidasi, ditipu, diperdaya, dan dimanipulasi oleh iblis. Yaitu Yesus tidak meresponi iblis untuk berusaha membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi Yesus menghidupi identitasnya sebagai anak Allah dengan mengatakan ada tertulis, yaitu firman Allah. Demikian juga dengan kita. Sebagai putra-putrinya Allah, kita harus menghidupi identitas kita dengan hidup sesuai dengan apa kata Tuhan. Yaitu sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Maka kita memiliki kuasa dan otoritas atas iblis. Dan kita tidak dapat diintimidasi, tidak dapat ditipu, tidak dapat diperdaya dan dimanipulasi oleh iblis. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema menyadari identitas kita. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya kita akan baca ya dari Gabriel Dev. Shalom, salam juga Gabriel, berharap sedang menyaksikannya. Iya, shalom. Terang Kasih Ya. ini ya. Aku mau minta bantu doa Pak Bu, karena aku sedang ada pergumulan hidup yang sangat berat. Dan saat ini aku sedang berada di dalam pergaulan yang salah. Seperti bergaul dengan orang yang suka liar di luar dan saya terhasut ke dalam pergaulan itu. Dan saya sedang berada di fase kenakalan. Jarang berdoa atau beribadah. Mohon bantu doa ya supaya saya bisa dijamah hatinya oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk aku. Terima kasih. God bless you all ya. Terima kasih Gabriel buat keterbukaannya ya. Iya, terima kasih. Ya. Pasti dia mengalami pergumulan ya. Iya. Karena di sisi lain hati nuraninya menyadari ya identitasnya dia sebagai anak Allah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Sementara dia mengalami pergaulan yang menyeret dia seperti itu ya. Nah, tadi kami sudah sharing pentingnya kita hidup dari identitas ya. Amin. Karena iblis selalu menyerang identitas kita, kamu nggak layak, kamu tuh begini. Nah, apalagi kalau kita lihat di dalam cerita Gabriel ini, Gabriel dipengaruhi pergaulan dari teman-teman ya. Ada firman Tuhan berkata apa? Pergaulan yang tidak baik akan merusak karakter kita, ya, kebiasaan kita gitu. Jadi Gabriel ya, nanti kami akan doakan, dan tentunya juga sahabat yang baik melalui cerita Gabriel ini kita bisa melihat betapa besar pengaruh pergaulan dari orang-orang sekitar kita. Nah, langkah yang pertama adalah jangan bergaul sembarangan. Itu penting sekali. Jadi kita yang harus memilih ya, gitu ya. Dan memutuskan. Iya, kita harus memutuskan bahwa saya ini identitasnya nih anak Allah, orang percaya. Jadi jangan sembarangan kita
bergaul dengan orang-orang yang tidak membangun kita dan merusak kita. Dan yang kedua, berdoa supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kepada Gabriel teman-teman yang membangun, ya, Iya. teman-teman yang memberikan kekuatan dan menjadikan Gabriel menjadi pribadi yang sesuai dengan identitasnya, Iya. seperti itu, ya. Kamu Dan ada tambahkan? firman-Nya loh, yang katakan bahwa orang yang membangun engkau akan datang bersegera. Iya. Tapi orang yang akan merombak merusak engkau akan meninggalkan engkau. Jadi Iya. dijauhkan oleh Tuhan. Jadi Iya. dalam hal ini Gabriel, kita akan Iya. doakan Gabriel, tapi Gabriel juga sendiri berdoa dan minta kepada Harus melangkah Tuhan. juga. Melangkah juga, Iya. memilih dan memutuskan Iya. untuk keluar dari pergaulan yang sedemikian, ya. Iya, iya. Karena kita harus tahu identitas kita adalah anak Allah. Iya. Dan sebagai anak Allah, Tuhan sudah memberikan kita kuasa dan Iya. otoritas. Iya. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita memilih dan mengambil keputusan, Iya. pasti ada kuasa Tuhan, Ada kasih karunia. kasih karunia Iya. Tuhan, anugerah yang akan memampukan Gabriel untuk berubah dan mengambil jalan yang luar Benar, biasa, jalan yang benar, Iya. tidak lagi ada di dalam kelompok atau pergaulan yang seperti yang Iya. Gabriel katakan, ya. Ya, kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa untuk saudara kami Gabriel, Tuhan, dan juga sahabat yang baik yang sedang terpengaruh pergaulan-pergaulan yang tidak benar ini. Yang berdoa biarlah hari ini diteguhkan hatinya untuk menyadari identitasnya bahwa Gabriel adalah anak Allah, putra-putrinya Allah, berharga di mata Tuhan. Saya berdoa kuasa Roh Kudus menjamah Gabriel, memberikan dia keberanian dan melangkah dengan iman untuk melepaskan dari pergaulan yang tidak benar. Dan kayak berdoa Tuhan, masukkan Gabriel dan pertemukan Gabriel dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang membangun dia. Begitu juga untuk sahabat yang baik yang dalam pergumulan, biarlah hari ini semua pergaulan yang tidak benar dijauhkan, dan biarlah mengambil keputusan untuk memilih jalan yang benar ini. Roh Kudus jamah dan Tuhan jamah juga hari ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ini ada juga lah dari Ya. France 160509 ya. Shalom, shalom juga Shalom ya juga, Frans. Frans. Berharap Frans juga menyaksikan Ya. saat ini ya Terang Kasih. Ini Ya. aku ada cerita Bu, aku sering dibully Bu di belakang sekolah. Saya terus dipukuli, gimana caranya mengatasinya Bu? Saya capek dibully terus Bu, terima kasih. Wah, kasihan sekali nih Frans ya. Terima kasih Frans Iya, terima ya. kasih ya. Engkau adalah pribadi yang dikasih Tuhan Iya, dan berharga nih. berharga dan Iya. terbuka saat ini Iya. ya untuk menceritakan kisahnya. Iya. Dan begini ya Frans, bahwa kita harus sadar bahwa identitas kita ini, Iya. apalagi kita dalam Kristus, Iya. dikatakan bahwa kita adalah anak Allah. Ciptaan yang baru. Ciptaan yang Iya. baru. Kita yang dalam Kristus, Bapa Surgawi Iya. sudah melihat kita sebagai satu ciptaan yang baru Iya. dalam Kristus dan kita sangat berkenan. Bahkan setiap ciptaan Iya. Tuhan itu berharga dan Iya. sangat dikasih oleh Allah. Apalagi Iya. peran sebagai putranya Allah. Iya. Pasti engkau adalah biji mata daripada Allah sendiri. Iya, amin. Jadi Frans mesti mengerti keberadaanmu, Iya. identitasmu sebagai seorang Bangkit, pribadi. mesti bangkit ya. Iya, pribadi yang sangat dikasihi, Iya. yang sangat berharga Iya. dan mulia di hadapan Tuhan. Iya. Jadi bagaimana nih caranya ya? Mungkin Iya. kita bisa bantu sedikit Iya. ya. Begini, mungkin Frans bisa cerita ke orang tua Iya. sehingga orang tua bisa juga mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan Frans dan juga Iya. bisa bicara dengan pihak sekolah Ya, atau jadi pihak guru ya. disampaikan supaya Iya. diselesaikan juga ya. Iya, pihak sekolah pengajar ya. Iya. Dan jadi dengan demikian permasalahan ini diketahui juga oleh pihak sekolah. Iya. Mungkin dari hal ini nanti akan bisa ada jalan keluar lah. Iya. Untuk Dan ini harus dihentikan. Iya, Karena dan ini tidak harus, benar ya. Ini bukan satu kebenaran. Iya. Ini harus dihentikan. Kenapa? Karena pembulian ini tidak boleh benar. terjadi, tidak Iya. benar gitu ya. Jadi Frans, engkau harus tahu bahwa engkau adalah berharga dan engkau tidak usah takut. Iya, jangan takut. Pasti ada pembelaan Tuhan Iya. bagimu. Ketika engkau saat ini berseru kepada Tuhan dan Iya. kita percaya bahwa Tuhan tidak ingin ada Iya. penindasan, Iya, itu ada Iya, ada penganiayaan, penganiayaan iya. terhadap diri anak-anaknya. Iya, iya. Jadi Frans saat ini
kami menguatkanmu bahwa hari ini kita juga akan doakan bahwa semua permasalahan ini akan diselesaikan dengan luar biasa baiknya ya. Amin. Ya. Baik Francia, bangkit, engkau anak Allah dan identitasmu adalah berkenan di hadapan Bapa Surgawi ya. Amin. Kita doakan ya. Kita doa ya. Dan mungkin juga ada sahabat yang baik yang mengalami mirip seperti Frans. Dibully seperti ini ya. Ini kan tidak baik ya. Harus sadar, bangkit. Ya. Jangan takut. Ada Tuhan yang selalu membela kita. Amin. Dan selalu hari ini ketika kita mengetahui identitas kita tahu bahwa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ada satu keberanian, ada satu confident ya, percaya diri dalam kehidupan kita. Kekuatan yang akan membuat kita keluar dari semua masalah kita. Amin. Kita mau berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih kalau anakmu Frans yang kau kasih ini mengungkapkan semua yang dia alami. Bapak terima kasih. Kami tahu bahwa matamu memandang kepada anakmu ini sebagai biji matamu. Dan hari ini berikan kepada kami khususnya Frans dan orang tuanya hikmat Tuhan. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan caramu Tuhan. Dengan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu. Dan kami berdoa untuk Frans secara pribadi. Biarlah dia menyadari identitasnya sebagai anak Allah. Putranya Allah yang sangat dikasihi. Dan tidak boleh ada pun satu penindasan, satu pun pembulian atas hidupnya. Karena Frans adalah pribadi yang sebagai biji matanya Allah. Dan pembelaan Bapa selalu ada bagi Frans. Terima kasih Bapa, kami percaya doa kami Engkau mendengarnya dan Engkau menjawabnya dari surgamu yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Demikian juga bagi sahabat-sahabat baik yang lain yang mungkin mengalami permasalahan mirip dengan Frans. Kami berdoa di dalam nama Yesus tidak ada lagi pembulian. Biarlah kesadaran sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan itu terjadi dalam setiap pribadi sahabat-sahabat yang baik yang lain ini. Dan yang membuat mereka bangkit dan percaya diri dan tahu bahwa ada kuasa dan otoritas Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita. Gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita menyadari identitas kita. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus percaya dan menyadari bahwa di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru dan sudah menerima identitas dan status yang baru sebagai putra-putrinya Allah sehingga kita dapat hidup dari identitas bukan untuk identitas. Dan yang kedua, kita menerima identitas kita sebagai putra-putrinya Allah bukan karena usaha kita.
atau karena kita sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan, tetapi karena iman kita kepada Kristus, sehingga oleh anugerah Tuhan kita menerima identitas sebagai putra-putrinya Allah. Ketiga, kesadaran dan keyakinan kita akan identitas kita sebagai putra-putrinya Allah membuat kita memiliki kuasa dan otoritas atas iblis dan membuat kita dapat menggenapi tujuan hidup kita dan destiny kita sehingga kita tidak dapat ditipu, diperdaya, dan dimanipulasi oleh iblis. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau seperti sedang ditipu, diperdaya, dan dimanipulasi oleh iblis? Mari datang pada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini terima, raih, percaya kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa di dalam Kristus identitas kita adalah putra-putrinya Allah. Saat ini mari bangkit dengan kuasa dan otoritas Allah sesuai dengan identitasmu sebagai putra-putrinya Allah. Bahwa iblis tidak dapat menipu dan memperdaya dan memanipulasi kita. Amin. Mari kita datang kepadanya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami sudah menjadi ciptaan baru. Dan identitas kami adalah putra-putrinya Allah yang sudah dikasihi dan sudah berkenan oleh Bapa di surga. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk hidup dari identitas, bukan untuk identitas. Dan dengan kuasa dan otoritas sebagai putra-putrinya Allah, kami bangkit dan berkata bahwa iblis tidak dapat menipu, memperdaya, dan memanipulasi kami. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat menggenapi rencana Tuhan dan destiny kami, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tinggikan dirimu, mengatasi